menemani kalian dalam 5 match yang akan dimainkan dan tidak usah berlama-lama. Langsung saja kita menuju match yang pertama. Ini dia Sunhawk, selamat menyaksikan. Let's go teman-teman, di mana kita sudah melihat pesawat sudah langsung mengudara mengantarkan 16 tim yang baku hantam. Di mana ada grup A, B, C, E ya. Betul. A, B, C berarti D-nya tidak bermain ya Sansku ya. Ya, grup D tidak bermain kali ini sehingga kita tidak akan melihat Aura, tidak akan melihat Void, Zone dan juga GPX. Menariknya, Aura dan juga Void memiliki drop zone yang hampir mirip Reski, berada di Ruins dan juga di Nakam. Kiri tuh, kiri bawah. Lalu kalau kita lihat dari Zone dan juga GPX, drop zone-nya juga mirip. Di area atas atau di Kau itu ada Zone, lalu Ya. GPX itu berada di area deket Mongnai. Jadi kanan atas kosong, kiri bawah kosong. Itu dua kota yang deketan dan gak ada yang ngisi. Ya betul sekali, dan memang dengan game kali ini yang grup D tidak bermain berarti bakal sangat membuat sesuatu yang enak buat Alter Ego juga. Mereka tuh biasanya tabrak-tabrakan juga dengan Void ataupun Aura. Ya. Ketika circle-nya banting ke kanan bawah atau ke kiri atas itu kan otomatis Aura harus rotasi. Dan harus bertemu juga dengan Alter Ego. Tapi saat ini Alter Ego bakal cukup enak buat mereka mengambil di bagian arah Pulau Alpha. Tapi ya kita melihat circle-nya ini bakal sedikit menyulitkan buat Skylight Gaming dan juga Alter Ego. Mereka otomatis harus melakukan penyeberangan. Itu dia yang harus dilakukan dan saat ini Skylight Gaming dan juga Alter Ego Limax tadi bertemu dua pemainnya. Kita berpindah menuju ke arah yang berbeda, ternyata tidak adanya Aura di area Ruins membuat Onyx dan Dewa United justru menginginkan area ini bersama-sama, punya pemikiran yang sama. Mereka bertemu satu pulang dan yang dipulangkan adalah seorang unit tapi balasannya juga sakit karena Cleon tumbang kali ini. Tapi akankah ada sebuah backup yang datang? Namun ternyata tidak, Cleon sudah menjadi confirm elimination. Iya betul sekali, pertemuan di awal-awal baku hantam dan langsung wah ternyata walaupun Onyx mendapatkan satu buah poin tapi Cleon juga menjadi korban, saling tukar-menukar. Dan ini unik dari Onyx sekarang. Kenapa tuh? Mereka selalu bermain berpindah-pindah tempat sekarang. Ya. Mereka tidak menuju ke arah compound mereka yang permanen, tapi mereka selalu membaca grup apa yang bermain dan tidak bermain. Ya. Jadi ketika Aura tidak bermain saat ini, Ruins otomatis kosong dan benar-benar dimanfaatkan oleh Onyx dan cukup baik. Tapi saat ini kita bakal melihat di mana Kenot dari Dewa United sudah mulai mendekati ke arah satu player dari Rosesi. Sudah melakukan proning, masih menyimati saja pergerakan dari Rosesi yang bertahan di area luar. Hati-hati Rosesi, ini kita tahu Sunhawk banyak sekali kejutan-kejutan HBD Gaming. Itu dia, dan juga menariknya sebenarnya Dewa United juga adalah tim yang tipikalnya sama untuk menghadapi PMPL kali ini. Karena Dewa United adalah tim yang juga terusir dari rumahnya. Mereka sempat berada di Painan cukup lama. Saat ini Painan diisi oleh NFT. Mereka berpindah menuju ke bootcamp. Tapi bootcamp juga diambil kembali oleh yang punya bootcampnya. Nah, itu Akam dia. Simnya, yaitu seorang Bigetron atau tim Bigetron Red Alien maksud saya. Sehingga Dewa United pun sama, mereka harus mengisi tempat-tempat yang kosong dan pemikiran yang sama inilah yang membuat mereka akhirnya bertemu. Dewa United biasanya turun di sebelah kiri atas Painan, scrapping di area situ. Tapi kayaknya mereka mikir Ruins kosong, daripada kita scrapping, coba geser ke Ruins sekalian. Nah itu dia betul sekali. Dan sebuah HBD yang dilakukan, tapi ada threat yang terjadi. Ada sebuah backup juga dari bagian area kiri. Steve Boy langsung mengonfirm sebuah poin elimination. Kenot terjatuh masih bisa kembali diselamatkan. Ada upaya juga backup dari bagian depan, tapi belum langsung ke area rumahnya. Jobrenki datang dengan UMP yang begitu sakit. Langsung hello, welcome dari kita yang kembali ke combat. Jobrenki terjatuh dari satu player yang cukup low, dua bahkan. Jar kali ini menunjukkan taringnya di Sunhawk. Oh my god. Hans masih dari bagian area belakang, tapi tidak ada kesempatan untuk menyelamati lagi teman-temannya yang lagi terknaut. Satu bakal melawan satu, Jar cukup low HP saat ini Sanskree. Ya, kita melihat Jar lagi-lagi baru memulai untuk di hari yang ketiga. Baru kita lihat 3 menit tapi terfajar-fajar sudah kita semuanya. Karena dia menunjukkan aim yang sangat luar biasa. Tapi Hands Republic mencoba untuk menghukum seorang Fajar. Pendatang baru di PMPL. Dihukum oleh seorang Hands Republic yang memang sudah bermain dari season 1. Dipulangkan seluruhnya Onyx Esports. Betul sekali, apalagi sekarang kalau Tusun sudah ada bunyi suara-suara. Ya. Waduh, keren-keren. Nah, ini dia Sansku yang menarik, di mana sang pemilik dari bootcamp ya sudah terlihat saat ini Bigetron. Kalau di PMPL ada Bigetron, kalau di komunitas ada Bogatron. Wow, sangat luar biasa. Aduh. Berarti ini juga fans dari Reski Boga ya? Iya. Bogatron. Bogatron. Musuhnya berbeda Megatron. bendera. Tapi kita juga melihat saat ini berpindah menuju tim yang berbeda. Boom Esports ini adalah tim yang memulai start di PMPL Spring 2022 dengan cukup
bisa dibilang tidak mulus karena mereka berada di klasemen paling dasar untuk hari yang pertama. Iya. Tapi mereka bangkit di saat hari yang kedua. Di akhir hari mereka sudah berada di klasemen nomor 11, Reski. Nah itu dia betul sekali Sanskui, dan tentunya ini sudah Sanhok yang ketiga ya Sanskui ya. Jadi otomatis semuanya sudah lebih matang lagi, lebih pede lagi, sudah melihat atau membaca pergerakan permainan tim-tim di Sanhok yang hari pertama, Sanhok hari kedua kemarin, dan hari ini tentunya kemarin di hari pertama kedua itu masih banyak ada pasifnya di Ya. awal-awal. Tapi hari ini di awal-awal langsung banyak baku hantam, bahkan terlihat satu player, Luxi, sudah terkena hit tembakan. Berarti otomatis ada tim yang sudah melihat pergerakan mereka, yaitu wah kayaknya Ion ya. Kakak Ade bakal bertemu lagi ini Sanskui. Ini dia duel yang kembali terjadi. Memang inilah pemandangan yang kita lihat di PMPL season yang ketiga saat Ion masih bernama Fix Team Sovers waktu itu. Ya. Mereka belum diakuisisi oleh Ion Esport. Selalu memotong rotasi dari bootcamp yang memang diisi oleh Bigetron Red Alliance pada zamannya. Saat Ya. ini Bigetron kembali ke bootcamp dan ini juga yang terjadi lagi. Tapi harusnya Bigetron sudah belajar di pengalaman. Iya betul. Harusnya mereka sudah ada antisipasi agar tidak terkat lagi seperti di season yang ketiga. Iya, betul sekali. Dan kita melihat juga saat ini sudah mulai kondusif, tidak terlalu banyak lagi peperangan yang terjadi. Masih di menit ke-6, semua tim sudah mulai bergerak ke area checkpoint selanjutnya, dan di mana juga ada beberapa tim yang sudah mulai memaksimalkan area bagian lootingan mereka, amunisi mereka. Karena kita tahu sekarang di Sanhok itu dimanjakan dengan lootingan yang lebih banyak. Betul sekali. Tapi kalau mereka terlalu nyaman di area kompon, fokus looting saja, mereka bakal terlambat dengan tim-tim yang melakukan looting cepat dan sudah mendapatkan checkpoint terlebih dahulu. Ya, memang itu menjadi tren tersendiri saat kita melihat PMPL Spring 2022 saat ini. Karena di PMPL kali ini trennya adalah siapa yang dapat circle duluan, Iya. siapa yang nunggu di dalam circle duluan, yang melakukan gatekeep, dia yang mendapatkan keuntungan lebih besar daripada tim-tim yang baru datang, yang terlambat masuk ke dalam circle-nya. Sehingga circle sangat menjadi pengaruh besar dari kesuksesan sebuah tim di sebuah match. Iya betul sekali. Intinya mereka sekuat apa untuk menjaga defense pertahanan mereka. Karena posisi sekarang itu semua tim lebih mengutamakan mengambil bagian area center circle-nya itu di Sanhok ya. Jadi ya Sanhok ini walaupun kamu sudah mendapatkan area tengah, belum tentu itu 100% kuat bagi tim Anda. Karena balik lagi, ini yang datang ini dari area muka, belakang, kiri, kanan. Ya. Harus benar-benar fokus. Keuntungan besar itu kalau ketika kita masih punya full squad, masih 4 playernya aktif. Tapi kalau sudah lumpuh, wah bahaya. Fokusnya bakal terbagi lagi, vision mereka lebih menipis lagi. Tapi saat ini, Daybot dari GD sudah mulai melihat pergerakan anak-anak dari Victim 365. Ada Kean, Ciel, dan juga Gremory. Mereka bergerak beriringan. Tapi hati-hati, Daybot otomatis GD hari ini lebih lapar lagi karena kita melihat poin mereka masih sangat-sangat jauh sekali. Nah hari ini mereka tentunya harus membalap untuk bisa mendapatkan posisi aman juga. Ya, kita melihat ini dia pemain-pemain dari Genesis Dogma Gates juara bertahan untuk PMPL kali ini. Namun menariknya, mereka seakan kehilangan magis mereka di season kemarin. Mereka kehilangan sentuhannya, berada di klasemen nomor 18 dengan hanya 39 total poin dari 10 match yang sudah mereka lalui. Saat ini kita melihat juga Booms ditangkap oleh seorang Ciel, bahkan menjadi sebuah confirm elimination. Tidak ada kesempatan kedua untuk Booms, langsung dipulangkan. Begitu saja membuat Genesis Dogma Gates saat ini kalah jumlah. Paman Nicil mencoba untuk melemparkan granat terlebih dahulu, melakukan inisiasi untuk setidaknya membuat pemain-pemain Victim mundur sedikit. Tapi Victim justru maju dengan cepat, maju dengan berani menuju ke pertahanan dari Genesis Dogma Gates. Iya betul sekali, kita melihat masih digantungkan seorang Daybot di area batu. Ini split yang sangat berbahaya yang dilakukan dari anak-anak GD. Sehingga kalau mereka tertangkap satu persatu bakal sulit selamatkan. Dan ini dia pergerakan dari kiri dan kanan. Daybot berhasil memberikan sebuah happy birthday. Tapi backup datang yang begitu cepat. Malah Daybot langsung menjadi korban dan poin. Masuk lagi untuk Victim 365. Masih ada Paman di bagian kiri. Satar mencoba backup tapi sangat jauh sekali. GD saat ini mengalami kelumpuhan dengan menyisakan 2 player saja masih aktif, harus kembali bertahan, melakukan regroup. Tapi di saat ini juga kita melihat Victim masih berupaya cepat untuk kembali memaksimalkan lagi full squad. Genesis Dogma Gates harus segera bangkit, tidak boleh turu terlalu lama mereka. Karena saat ini Genesis Dogma Gates dalam tekanan. Mereka dalam sebuah pressure besar, membawa nama juara bertahan, membawa predikat juara bertahan. Namun
bermain sangat flop bisa dikatakan. Apakah ini one season wonder bisa kita sematkan kepada Genesis Dogma Kids? Memang terlalu dini untuk menyematkan hal tersebut, tapi kalau kita lihat permainan mereka belum juga membaik, belum juga meningkat. Tertangkap 2 pemainnya saja akan coba melakukan redup, tapi Reski tadi juga sudah membahas ini Sanhok, kalau kurang jumlah player akan sangat sulit defensifnya. Sulit sekali, tapi yang kita tahu ya dari Genesis Dogma kan mempunyai Kang survive individual, yaitu dari Satar. Dia sudah punya strategi tersendiri dan kalau sudah bisa dibilang ini sudah dapat julukan spesialis lah. Dan tapi ya tiap Sanhok itu bakal berbeda. Tiap Sanhok yang baru itu sangat berbeda sekali, apalagi semua tim sudah saling membaca meta-meta yang ada di map PUBG Mobile saat ini. Dan itu dia Genesis Dogma tadi yang kembali bergerak untuk menjauhi pergerakan dari Victim 365 yang dimana mereka sekarang bergerak untuk mencari mangsa-mangsa mereka untuk turu deh. Ya, untuk dipaksa turu deh sementara waktu. Tapi kita lihat saat ini yang sedang kita saksikan adalah pemain dari Bigetron Red Alliance, Liquid, yang sedang bergerak bersama dengan pemain Bigetron yang lain. Berpindah kembali point of view kita menuju ke arah RRQ Ryu. Bergerak bersama-sama. Ini juga tim yang ternyata saat mereka bermain di 2 hari awal bisa dibilang cukup mengecewakan para fans ya, karena ekspektasinya tinggi kepada RRQ Ryu. Mereka di tahun kemarin menjadi tim yang paling sukses untuk di PUBG Mobile Indonesia, tapi mengawali dengan start yang juga cukup bergejolak, tidak terlalu mulus, berada di peringkat 14 untuk sementara waktu, Reski. Yes, betul sekali. Yang seperti Kak Sansui katakan tadi, RRQ memang dari season-season sebelumnya dan juga ada event-event sebelumnya juga, mereka benar-benar sangat bagus, bahkan mereka menjuarainya. Tapi itu balik lagi, mereka punya strategi. RRQ itu kadang kalau di awal-awal belum terlalu bagus, tiba-tiba di akhir-akhir mereka pegang piala. Itu yang harus diwaspadai ya. Diam seperti orang tidur, bergerak bangun langsung peluk piala. Wah, itu sangat berbahaya. Sebuah pengamatan yang menarik dari Reski Boga yang pastinya tidak boleh dianggap remeh RRQ Ryu, walaupun memang saat ini sedang terseok-seok di klasemen sementara. Namun RRQ Ryu tetaplah RRQ Ryu dengan segudang kejutannya, dengan segudang kekuatan yang mereka miliki. Kita berpindah kembali saat ini Reski Boga menuju ke arah Dunia Games, tim yang juga kalau kita lihat persiapan mereka dengan nama ini cukup mepet karena announcement-nya baru menjelang PMPL, ada announcement menuju ke Dunia Games, tapi kita belum tahu sebenarnya dari kapan mereka di Dunia Games, karena announcement-nya kan baru banget. Baru sekali ya, baru sekali, dan kita tahu mereka sebelumnya di Nero ya. Ya, betul sekali. Seperti yang teman-teman katakan, dan tentunya mereka dengan diambil utuh-utuh, otomatis mereka tidak perlu banyak lagi untuk membangun chemistry, karena otomatis mereka sudah saling tahu teman-teman mereka itu mainnya seperti apa. Jadi tinggal mereka cuma berganti nama, berganti rumah saja. Istilahnya kalau anak kosan, pindah kosan lah. Seperti Mas Sanskui kemarin. Betul, memang selalu seperti itu. Hidup kan tentang perpindahan. Iya, banyak perpindahan. Itu yang terjadi yang saat ini yang sedang kita lihat juga perpindahan dari Ciel yang sebelumnya berada di Maruzama, berpindah menuju Victim 365. Ciel, Kenot, ini adalah 2 ex Maruzama yang ternyata berada di 2 tim yang berbeda, dan saat ini mereka sedang berjuang di timnya masing-masing untuk sementara waktu. Kalau kita lihat keadaan Ciel dan juga Kenot sama, mereka sama-sama berada di lembar kedua untuk Victim. #13 untuk Dewa United sementara waktu, #17 di klasemen. Betul sekali. Kedua kalau mau dibilang Kang Dobrak juga dari Maruzama, tapi saat ini adek dari Bigetron, Ion Miseri melihat pergerakan dari Liquid, mencoba melakukan jiggle-jiggle manja, tapi ada beberapa peluru panas yang langsung masuk ke arah badan dari Liquid. Saat ini masih selamat, menggocek kiri dan kanan putar-putar manja. Miseri hanya cuma menyicil HP dan mendapatkan informasi saja, tapi belum berhasil untuk menjatuhkan seorang Liquid. Inilah kenapa Ion atau Victim Sovers pada masanya dijuluki Puyol, karena dia atau mereka senang sekali menjegal pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance, memotong rotasi Bigetron Red Alliance saat bermain di Sanhok. Ini juga yang kalau banyak orang mengatakan alasan kenapa ditarik ke Ion. Nah itu dia. Karena Puyol suka jegal. Puyol ya. Puyol. Karena Puyol sudah pensiun di bola, saat ini dia bermain PUBG Mobile. Betul sekali, tapi kita juga berpindah menuju ke arah Yuhai Boy OP, pemain yang baru bertambah usia belum lama ini, beberapa hari yang lalu. Pastinya kita juga ucapkan selamat ulang tahun untuk Yuhai. Sukses selalu di karir dunia PUBG Mobile-nya, dan kita sedang melihat bagaimana Circle ternyata menuju ke area perbatasan antara Pulau C dan juga Pulau B. Nah ini yang bakal sulit. Ini kalau mau dibilang masih Circle dilema nih. Ya. Dia ke bawah atau tetap di pulau utama ini. Jadi tentunya masih enak dari kita melihat di bagian mapnya itu, Bigetron masih mempunyai space di area bagian depan. Mereka masih bisa maju lagi untuk mendapatkan sedikit area center circle. Dan saat ini juga Geek
otomatis mereka sudah mulai harus bergerak dan menjaga area pinggiran sungai. Ini posisi yang cukup enak juga. Mereka bakal bisa mengontrol tim-tim yang mencoba masuk dari area luar. Ya, Painan mulai menjadi magnet dari semua tim yang berada di match yang pertama. Memang untuk sementara waktu Painan menjadi center circle. Nampaknya Geek Fam NFT menjadi tim yang punya pemikiran secepat mungkin berada sesenter mungkin di dalam circle-nya. Iya, betul sekali. Dan ini dia Nerpeko yang saat ini semakin panas. Voldemort juga AI mereka semakin bagus saat ini. Tapi Rocky sendirian saja. Ada split yang dibangun 3-1 oleh Ion. Ini kalau Rocky ditangkap langsung menjadi poin sih. Langsung menjadi makanan lezat untuk tim RRQ. Tapi saat ini juga RRQ tidak terlalu buru-buru untuk masuk area bagian depan. Karena itu rumah yang kalau bisa dibilang pasti ada orang. Jadi Ya. mereka pantau-pantau dulu, amankan dulu supaya mereka juga tidak tertangkap balik. Ya, cukup berbahaya kalau kita lihat seperti yang tadi Reski Bowo katakan, posisi dari seorang Rocky, namun kita berpindah menuju ke arah yang berbeda. King Kong yang memang sedang mengamuk, sedang panas-panasnya saat ini, ingin coba menggerebek juara bertahan kita. Paman Nicil dikejar oleh King Kong yang sedang mengamuk. Puncak klasemen sementara yang ingin mendapatkan piala giliran dari Genesis Dogma, ingin mengambil piala tersebut dari GH Genesis Dogma Gates, tapi terlalu dini sebenarnya untuk mengatakan hal tersebut karena saat ini yang kita lihat justru adalah pemain-pemain dari Ion yang mendapat satu knock menuju ke arah RRQ, tapi balasannya juga cukup sakit dari Asa. Mort saat ini masih sedang terjatuh dan itu dia Rocky yang cukup dekat dengan tim RRQ tapi dia masih cukup aman, malah temannya di bagian belakang yang tertangkap terlebih dahulu. Dan itu dia ada upaya push langsung press memperkecil area yang dimiliki dari Ion. 2 player dikirimkan dan juga kita masih melihat ada kokangan granat yang dilakukan dari Nerveko. Berupaya akankah bisa mendapatkan tambahan korban, dikirimkan meledak dan Miseri langsung asap hijaunya keluar menjadi poin dari tim RRQ. RRQ warnanya cukup sejuk ya, Iya. hijau juga ya warna mereka ya. Betul Subur sekali. sekali Warna, mereka di warna di dalam in-game ya kalau Iya. kita lihat dari spektator. Namun saat ini tidak sejuk nampaknya aim dari Nerpeko. Panas sekali, 1 knock kembali dia dapatkan. Mencoba untuk mendapatkan yang selanjutnya, mendapatkan yang kedua. Kali ini sisa 2 pemain saja. Rocky, Wonderkid yang dimiliki oleh Ion Esport mencoba peruntungannya untuk bisa mendapatkan 1 knock menuju Voldemort yang coba juga untuk mendapatkan 1 revive ke arah rekannya. Sudah melakukan healing, Mort akan diselamatkan. Iya, sudah ada asap yang dibuka untuk menutup visinya, tapi tadi kita sempat melihat juga di bagian feed eliminationnya ada pertemuan lagi antara DG dan juga EVOS. Ternyata kakak Bigetron juga join dari bagian area lain. Sudah mendapatkan lagi tambahan 1 korban. Dan itu dia juga Red Face mendapatkan Skylight Gaming juga. Berarti ada peperangan di lain arah, itu ada DG, ada Skylight Gaming dan juga EVOS. Ya, Skylight Gaming, magis mereka seakan hilang. Kalau kita lihat saat Skylight Gaming bermain di season yang keempat kemarin, magisnya adalah nggak ketahuan di awal, tiba-tiba berada di dalam circle-nya. Iya. Tapi saat ini mereka terkat, rotasinya itu juga yang menjadi PR mereka sehingga berada di dasar klasemen sementara waktu. EVOS sedang mengamuk, namun kalau kita lihat balasan dari Skylight Gaming juga tidak main-main karena ada 1 knock yang dialami oleh EVOS. Reward berpindah menuju ke arah yang berbeda. BNW juga knockdown di sana karena dunia game rancit tadi menggunakan sebuah Uzinya. Miliano juga mencoba dengan sebuah M4 berganti dengan Uzi. Kali ini Uzi M4 menjadi pilihan yang dipilih oleh banyak pemain dunia games. Kita melihat bonyok-bonyokan fight di pinggiran circle antara EVOS juga masih terus bertahan. Dan itu dia Red Face yang terjatuh masih bisa diselamatkan. Ada sebuah granat meledak di samping dari seorang Smith yang sudah termakan oleh Blueson keempat. Kalau mau bilang ini Blueson yang semakin sakit, tapi ada upaya juga Red Face. Kang Dobrak juga dari EVOS yang saat ini masih bisa diselamatkan. Dan itu dia Dewa United juga saat ini sudah terpulangkan di posisi ke-14. Fight di mana-mana sudah mulai pecah dan yang masih nyaman itu Geek dan juga NFT. Mereka berada di area circle, nyaman tok istilahnya. Itu dia, secepat mungkin berada di sesenter mungkin circle. Yang ketiga tadi menjadi kunci untuk sementara waktu pemain-pemain dari Geek dan juga NFT tidak tersentuh untuk sampai menit ke-18. Dan kita sedang melihat saat ini setelah tadi Bonafide mencoba untuk mengejar pemain-pemain dari Genesis Dogma Gates yang saat ini sedang mengejar mereka juga, mengejar Bonafide juga adalah victim 365. Tembakan demi tembakan pastinya akan coba diupayakan karena Bonafide terlambat untuk masuk ke dalam circle. Betul sekali, saat ini tim yang lagi memuncaki poin, tapi mereka bakal terjegal oleh anak-anak dari victim 365 yang dikenal juga saat ini masih cukup konsisten. Tuyul cukup low, harus masuk kembali ke dalam air. Tuyul kali ini bermain di dalam air ya, ternyata ada Tuyul juga dalam air. Dan itu dia keras, masih terus mencari tambahan korban dengan scope kali 6-nya. Wah, ini Blueson yang tidak main-main lagi nih Sanskui. Ya, cukup sakit tapi lagi-lagi
Ini adalah Bonafide Esport. Ini adalah tim yang menganggap zona adalah teman. Mereka berkawan dengan cukup baik bersama dengan Blue Zone yang ada di Sunhawk. Sehingga ini bukanlah masalah, bukanlah sebuah ancaman untuk Bonafide sementara waktu. Tapi tidak boleh terlalu lama mereka menahan circle ini semuanya. Kalau satu saja dikirim untuk melakukan healing, memang itu yang sering mereka lakukan. Tapi kalau empat-empatnya ada di luar zona, ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan sebenarnya oleh Bonafide atau tidak boleh dialami oleh mereka. Yes, betul sekali. Tim yang dijuluki tim grosir juga. Saat ini mereka juga harus berjuang, masuk tipis-tipis. Dan Bigetron saat ini tadi terlihat di feed elimination-nya mereka mendapatkan satu buah knock tapi belum berhasil di end. Berarti cuma mendapatkan damage saja dan itu dia ada fight di daerah lain lagi. Painan cukup padat. Boom, mencoba masuk ke area belakang atau high ground-nya dari Painan. Sudah mulai disambut, satu persatunya telah dijatuhkan. Ada Cetah juga saat ini yang mencoba join dari luar zona untuk mendapatkan tambahan pundi-pundi poin. Yang kedua player, dan sana ini juga Ciel melihat lagi seorang player dari Bonafide. Cukup jauh, tapi itu dia pantauan dengan scope kali 6-nya terlihat jelas. Ya, kita melihat ternyata Painan menjadi magnet circle untuk match yang pertama, match pembuka di hari yang ketiga. Keputusan cerdas dilakukan oleh pemain-pemain Geek karena mereka bergerak paling cepat daripada yang lainnya untuk berada di area Painan. Dan mereka untuk sementara waktu 3 circle, nggak usah kemana-mana. Iya, itu tidak ada space lagi di bagian Painan. Full. Ada 4 titik kalau tidak salah itu. Ada EVOS, ada Geek juga, tapi mereka menguasai ya. Sepanjang area seberang dari Painan itu mereka menguasainya dan tidak membiarkan sebuah tim lain juga mencoba masuk. Dan EVOS kesempatan besar buat mereka juga untuk kembali mendongkrak, memanfaatkan waktu yang ada, circle yang ada buat mereka juga. Nah itu dia, Ken kembali lagi harus terjatuh dan langsung diledakkan dengan mobilnya oleh KF. EVOS sudah mengumpulkan 5 poin elimination di game kita yang pertama. Namun ternyata Painan bukan tanpa celah, masih ada upaya untuk masuk menuju ke arah Painannya. Upaya tersebut sedang dilakukan oleh pemain-pemain victim 365 tapi ketahuan oleh Red Face tembakan demi tembakan. Pastinya ini dia ucapan selamat datang menuju Painan yang diberikan oleh EVOS Reborn kepada pemain-pemain victim 365. Ciel melakukan proning di sana. Ada 2 peluru tadi yang masuk, mencoba untuk spray dulu smoke, mencari hit fire menuju ke arah pemain-pemain dari victim 365. Satu jatuh itu adalah seorang Ciel dari seorang Audrey justru. Iya, betul sekali. Dan ini dia NFT juga masih berjuang keras keluar dari area kompor mereka. Bigetron juga ternyata mengalami tekanan besar. 3 tumbang menyisakan Luxi sendirian saja tanpa mempunyai first aid. Cuma mempunyai 14 bandage saja. Ini sebuah pukulan besar buat mereka, tapi itu dia Luxi juga memanfaatkan waktu yang ada. Terlihat beberapa player dari NFT mencoba bergerak di area yang cukup terbuka, mendapatkan 1 korban, tapi HP dari Luxi tak terselamatkan lagi dan Meninggoy sudah pulang di posisi ke-11 saat ini. NFT Akamsi Painan untuk di PMPL Split 2022 kali ini justru mereka terusir dari kampung halamannya. Mereka berada di area luar dari Painannya, mencoba untuk kembali mudik menuju kampung halaman. Ternyata gagal karena sudah diisi terlebih dahulu oleh tamu-tamunya. EVOS menjadi tim yang cukup galak untuk saat ini. 5 elimination, bahkan juga menahan banyak tim tadi agar tidak bisa masuk ke Painannya. Kalau kita lihat saat ini kembali itu dia Flippila yang mendapatkan 1 knock menuju ke arah Geek Fam. Itu dia spray down kembali lakukan ke arah Mort dari Lyson. Tadinya kali 6 dan itu dia masih ada Asap yang menutup visionnya, tapi kepingan predict shoot ke arah Asap belum mendapatkan hit mark sama sekali. NFT saat ini kembali menguasai bagian kanan dari daerah Painan. Alter Ego dari tadi menyimak saja fight yang ada. Mereka belum terlalu banyak buat pergerakan lebih. Cukup dewasa saat ini mereka di last circle. Cukup baik yang dilakukan oleh mereka. Dan saat ini Satar yang kita bilang tadi mengalami tekanan besar di awal game, tapi mereka masih bertahan. Dan itu dia nyayur yang dilakukan dari Batman. Melihat Mort dan juga Nerpeko yang langsung dikatakan jangan begitu ya lain kali Batman. Itu dia yang terjadi. Pemain-pemain NFT yang tadi sempat kita katakan mereka adalah yang punya Painan untuk di season kali ini. Mereka Akamsinya untuk season kali ini. Painan bukan tanpa celah masuk kembali. Ramones menghukum seorang Satar, pemain berlabel timnas yang dipulangkan bersama Genesis Dogmagit, seluruhnya di posisi ke-8. Tapi nice try lah ya. Mereka sudah sangat berjuang keras dari hashtag belasan sampai puas di posisi ke-8. Salah satu step up yang sudah mulai bagus yang dilakukan dari Genesis Dogma. Dan saat ini Ucup masih bertahan, ada Keras juga di belakang. Kemarin Keras berhasil mengantarkan victim 365 masuk dalam top 2 dengan melakukan heal-healan saja. Ya, kita lihat saat ini granat ada di tangan kanan dari seorang Liza. Granat sudah dilemparkan, meledak di sana. Untungnya saat granat dilemparkan, pintunya ditutup membuat granat tidak bisa masuk ke dalam rumah yang sudah dikuasai oleh pemain-pemain dari Geek.
Itu dia pentingnya dari pintu dan itu dia masih saling jual beli granat di sini. 2 granat kembali dikirimkan dari seorang Katalis tapi belum cukup on point. Anak-anak dari EVOS cukup pintar untuk bertahan mundur lagi ke bagian belakang. KF dipercaya menjaga ke bagian kiri melihat anak-anak dari Alter Ego. Ini circle berikutnya ini bakal menjadi penentuan. Siapakah yang bakal bertahan di dalam air? Dan siapakah yang mendapatkan rumah yang cukup nyaman? Ya, tapi untuk sementara waktu, area permainan Geek Fam ini sempit banget. Mereka sulit untuk mengembangkan permainan mereka di area yang segini sempitnya. Harus segera bergerak dan itulah yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Geek Fam. Mencoba untuk menarik juga kaki dari NFT agar tidak ada penyeberangan yang NFT lakukan. Sembari juga menahan pemain-pemain EVOS. Sangat baik apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Geek Fam. Mengirim satu untuk maju, belakangnya juga terus melakukan sebuah backup dan satu knock penting didapatkan oleh Audrey. Itu dia 2 tumbang pergerakan dari luar circle cukup rapi dan disiplin mendapatkan korban. Tapi saatnya Alter Ego untuk mencoba join the fight. Melihat pergerakan EVOS dan juga Geek yang cukup low HP dan terbonyok-bonyok. NFT kembali menjadi Alter Ego, menyimak saja fight yang ada. Ini dia Alter Ego Limax. Tidak boleh kita pandang sebelah mata tim yang satu ini. Memang mereka sedari tadi belum melakukan sebuah tembakan, tapi mereka mencari momentum itu saat momentumnya datang. Circle-nya menuju ke arah mereka. Compound yang mereka kuasai itu adalah compound yang masuk ke dalam circle sehingga semuanya ingin menjadi Alter Ego untuk saat ini. Pastinya retake compound akan diupayakan oleh semua tim, tapi Microfox pun tidak bisa bertahan pulang ke arah lobby EVOS Reborn. 3 tim tersisa di menit ke-26. Kita saat ini masuk circle ke-8. Keunggulan masih dimiliki dari Alter Ego. Dengan 4 player mereka masih aktif, tentunya mereka bakal lebih pede lagi untuk melawan 2 tim tersisa, yaitu dari Geek dengan menyisakan 3 player saja dan tentunya juga dari NFT menyisakan 3 player saja. Posisi mulai diketahui, step mulai terdengar, tapi Tom's defeat terkena spray down dari UMP. Ada threat terjadi juga. Batman backup begitu cepat dan itu dia Fnatic kembali join dari bagian bawah karena lompat dan itu melihat lagi Batman terjatuh. Last man standing. Hawi. Ratmones langsung saja di press tapi Ratmones masih mampu untuk menjatuhkan 1 player juga. Langsung ada backup dengan begitu cepat. 2 tersisa dari Alter Ego. Go. Ya, kita lihat Alter Ego Limax akhirnya menyudahi fight kali ini. Winner chicken dinner didapatkan oleh Alter Ego Limax dengan sebuah permainan sabar. Akhirnya